Ini kan hujan, pastikan oleh kebanyakan terjadinya suatu hal yang tidak diinginkan itu misal hipotermia atau kematian mungkin karena tidak ketahuan beberapa orang mengatasi kondisi cuaca buruk di alam bebas. Logikaku berjalan pada saat awal sebelum aku pas pengen masuk Mapala, emang bisa. Mas Ali, thank you banget nih Mas. Akhirnya kita bisa camping bareng. Saya bisa ngajak Ketua Umum Garbawira Buana di campingnya Sagarsa Journey ini. Akhirnya terselenggarakan. Siap. Terima kasih juga Mas Rory. Garba udah diajak camping bersama Sagarsa, camping yang menyenangkan, camping zaman now. Hai. Makanya barbeque. Barbekyuan. Kerenan dikit. Yo. Tapi sebenarnya ada maksud nih. Mau banyak-banyak tanya tentang Mapala. Iya dong. Sambil ngobrol kita barbekyuan sambil ngobrol. Jadi kan gosong. Garbawira Buana itu kan Mapalanya Universitas 11 Maret ya. Nah, ini tuh sebenarnya di Mapala itu kan orang banyak tanya nih. Wah, udah pernah naik gunung kemana aja nih Mas? Jadi kegiatannya Mapala tuh ya emang naik gunung gitu ya Mas ya? Kurang lebih naik gunung jadi salah satu kegiatan. Kalau kegiatan kita ya mahasiswa pencinta alam, kegiatan di alam gitu Mas. Berarti sering banget naik gunung Mas. Kalau ikut Mapala intinya gitu ya? Cukup sering. Lumayan lah. Tapi gunungnya itu aja apa ganti-ganti nih Mas? Kalau aku bisa bilang intinya adalah peluangnya terbuka. Jadi bisa banyak relasi, main gunung kemana aja, banyak kenalan, gitu Mas intinya. Karena Mapala itu kan ada se-Indonesia, jadi kita bisa banyak peluang untuk bisa kemanapun dengan baik dan dengan tercukupi gitu. Mas itu rokoknya jatuh dong. Waduh. Saking asik yang ngobrol salah. Nah berarti nggak salah kalau misal masyarakat bilang Mapala kerjanya naik gunung gitu ya? Salah satunya aja sebenarnya. Emang yang lainnya apa Mas? Yang lainnya itu banyak Mas, nggak cuman kegiatan cuma naik gunung. Kalau ke pecinta alamannya, kegiatannya ada beberapa kegiatan. Kayak kalau di Mapala UNS itu ada kegiatan ke pecinta alamannya, ada panjat tebing kayak yang lagi kita lakuin sekarang di Siung, di tebing. Lalu ada caving, susur goa, lalu ada rafting. Kalau kegiatan lainnya, kegiatan sosial kita juga cukup berperan di masyarakat terkait lingkungan hidup dan lain sebagainya gitu dan pemberdayaan masyarakat gitu Mas. Terus apa bedanya Mas jadi misal aku ya udah aku kan sering aja naik gunung misal gitu. Terus Masnya ikut Mapala, kesehariannya ngapain gitu Mas? Emang bedanya apa sih? Oke, kurang lebih bedanya itu adalah kalau misalkan orang awam naik gunung itu terkadang kalau bisa aku bilang hanya sekedar naik gunung, sekedar datang punya tujuan untuk naik gunung, terus pergi naik gunung, terus sampai puncak, terus pulang, ya udah dapat cerita untuk diri pribadi. Cuman kalau Mapala itu bisa dia ketika naik gunung punya tujuan lain, salah satunya bisa sekalian berkunjung ke daerah lain, lalu juga bisa daerah-daerah sekitar desa tersebut. Tuh dagingnya jatuh Mas. Dibantu dong, masnya bisa dibantu dong. Rescue. Capek. Tapi kalau naik gunung butuh latihan berarti Mas? Kalau naik gunung jelas butuh latihan dong. Ibarat kayak kita nggak pernah, pertama latihan fisik. Ibarat kita nggak pernah naik turun tangga, masa pengen naik gunung kan gitu. Emang efeknya apa Mas kalau nggak pernah latihan fisik terus naik gunung? Kalau nggak pernah latihan fisik terus naik gunung kan ya jelas kita ke gunung, ke tempat yang
alam. Kalau kita menyebutnya tuh, teman-teman Mapala tuh menyebutnya dengan alam ketidakpastian. Artinya banyak ketidakpastian di sana, kayak mulai dari cuaca, faktor internal dan eksternal. Eksternalnya kan terkait dengan medan, cuaca dan lain sebagainya. Otomatis untuk bisa mengakomodir hal tersebut agar semuanya bisa berjalan dengan lancar, kita mempersiapkan diri, salah satunya dengan fisik. Begitu sih. Kalau itu teknis banget ya Mas ya. Kalau misal mau tanya nih, berarti kan terbuka lebar katanya Mas Alid. Berarti itu tadi kan sudut pandang Mas Alid. Iya, tentang Mapala, dari Mas Alid yang ikut Mapala. Kalau misal aku baliknya, berarti Mas Alid sendiri udah pernah kemana aja Mas? Aku pernah kemana aja? Kalau gitu baiknya aku jawab setelah di Mapala. Aku pernah kemana aja. Setelah di Mapala terutama aku hampir setiap minggu itu berkegiatan, pergi ke tempat-tempat kegiatan lapangan di Mapala yang biasa kita lakuin, kayak ke panjat. Kita biasa kegiatan panjat di beberapa tempat, terutama di daerah Gunung Kidul, caving dan lain sebagainya, juga di daerah-daerah yang gak pernah aku datengin sebelumnya. Jadi itu sangat worth it untuk teman-teman yang suka dan punya passion atau minat di menjelajahi hal-hal baru, tempat-tempat baru. Kalau dari aku pribadi sih, yang jelas aku banyak mendatangi hal-hal atau tempat-tempat baru. Terutama aku asalku, sebagai informasi aja, asalku dari Jakarta. Aku nggak expect aku bisa jalan-jalan sampai ke pelosok-pelosok di daerah Jawa. Tapi aku bisa sampai. Sorry nih Mas, aku potong nih. Berarti tetap butuh ilmunya dong kalau kayak gitu. Kan nggak pernah tahu kalau misal tadinya ikut Mapala, wah aku bakal naik gunung. Terus habis itu ternyata tiap minggu kegiatannya bisa jadi aku bakal panjat tebing, aku bakal susur gua, aku bakal rafting, kayak gitu. Itu berarti tetap ada yang dipelajari gitu ya. Pasti ada pembekalan. Pasti harus belajar dulu lah. Ibarat kita pengen pergi ke suatu tempat di kota aja, kita mempelajari hal tersebut, kita harus tahu itu di mana, ada apa di sana kan, terus kira-kira akan apa yang akan kita laluin gitu. Wow. pelanggaran ternyata lo juga mau lah, enak aja ya. Tuh kan bareng sambil makan guys. Ambil. Jadi sebenarnya lumayan berat juga ya. Pikirannya tadinya bakal main kemana-kemana, tapi ternyata harus belajar ini itu gitu. Bukan berat, mindsetnya bukan berat sebetulnya, tapi itu sebuah kebutuhan. Dalam artian dan harusnya nggak berat, karena itu ditujukan untuk mempersiapkan diri kita untuk bisa berkegiatan lancar ke tempat-tempat tersebut yang ingin kita lakuin, yang ingin kita tuju. Dan sebetulnya belajar dan persiapannya pun nggak kayak yang dibayangin berat sampai harus pelatihan atau apa. Enggak, latihan materi, kelas-kelas materi, having fun di sebelum berangkat di kampus kayak gitu, dan sharing pengalaman kayak gitu sih yang banyak akhirnya juga memicu motivasi kita untuk berkegiatan lagi. Enggak sih, enggak sama sekali enggak berat kalau menurutku mah, karena pasti nagih sekalinya udah berkegiatan, terus tahu akan ibaratnya pertama kali kegiatan kita nggak tahu amat gimana cara ngelakuinnya, atau gimana bisa ngelakuin. Ibaratnya kan pertama kali kegiatan itu kan
kita ngikut aja. Lalu setelah itu pasti kita kepo. Kalau gini Mas, berarti mungkin ini agak kontroversial dikit ya. Pendaki-pendaki yang pada naik gunung, sekarang kan wisata naik gunung naik banget itu, sama Mapala itu jelas beda ya, ilmunya jelas beda. Nah itu tuh wisatawan gunung tuh. Sorry itu saya, tapi menurutku ada perbedaan. Kita di pendakian gunung, kalau konteksnya ngomongin pendakian gunung, kita pasti selalu dan hampir semua kegiatan itu pasti kita memanajemennya dengan baik. Jadi ibaratnya kita mempelajari ilmu di dalamnya, kayak bahkan materi-materi apa aja yang sekiranya kita butuh, apa aja yang mengancam ketika dia di gunung, kita pelajarin. Jadi nggak cuman kita berorientasi pada hasil, pada foto bagus di puncak gunung. Nah mungkin kan teman-teman wisatawan gitu kan orientasinya hanya ke sana. Nah kalau kita memikirkan, itu Mas Salid yang bilang ya, wisatawan orientasinya cari foto yang bagus. Mas Salid yang bilang. Karena aku pernah jadi wisatawan. Oke, siap. Dulu aku bisa. Berarti pernah merasakan di dua posisi yang berbeda nih, antara sebagai Mapala, sebagai mahasiswa pecinta alam, dan sebagai yang dulunya adalah wisatawan. Betul, kurang lebih gitu. Emang kalau naik gunung harus belajar apa? Kan ya udah yang mungkin orang banyak tahu, emang kuat, dengkul aja udah kopong gitu, emang udah kuat gimana? Ntar kalau misal sakit gimana gini? Ntar nyasar gimana gitu kan? Nah, tapi kan ternyata banyak orang juga yang wisata naik gunung, apalagi zaman sekarang. Nah, emang kalau naik gunung, kalau alam Mapala itu emang harus belajar apa? Kenapa kita naik gunung tinggal naik gunung gitu? Harus belajar apa? Sebetulnya terkadang tuh gak sadar sebetulnya apa yang dikerjain ketika kita persiapan melakukan pendakian gunung tuh, itu lebih kepada tips and triknya agar bisa lebih efektif dan efisien. Contoh kalau nyasar kita itu gini, bahkan bukan kalau nyasar, kita diajarkan atau paling nggak kita memitigasi hal terburuk. Jadi kita meminimalisir hal-hal yang sekiranya akan terjadi, hal-hal buruk yang akan terjadi. Nah, kalau pertanyaannya misalkan nyasar, kita itu diajarin yang namanya materi IMPK atau ilmu medan peta dan kompas, atau biasanya teman-teman di Mapala UNS di Garba itu nyebutnya dengan navdar, navigasi darat. Di situ mempelajari soal peta, bagaimana kita membaca peta, bagaimana kita tahu posisi kita ada di mana lewat peta dan lewat peralatan yang manual, bukan yang digital. Karena kan berarti di bawah semua tuh alatnya. Di bawah semua. Ibaratnya petanya ada, kita diajarin petanya, kita diajarin alat-alat pendukungnya. Nah, kan di gunung sekarang jalan udah jelas tuh, ke puncak itu jalannya tuh udah jelas itu. Nah, terus ngapain nih kita repot-repot di bawah peta gitu-gitu? Nah, itu dia makanya yang aku sampaikan di awal sebelumnya tadi, kita wisatawan sama Mapala beda. Dia itu ya? Enggak. Kita ya itu bedanya, kita diajarkan, kita dibiasakan untuk berpikir hal buruk apa yang bisa terjadi, hal buruk apa yang bisa terjadi, dan akhirnya kita mempersiapkannya. Kita ada tahu bencana atau potensi kalau kita bisa aja nyasar di hutan, otomatis kita
mempersiapkan peta kompas untuk memitigasi hal tersebut. Ketika itu terjadi kita bisa mengatasinya karena kita udah belajar, kita bisa mengaplikasikannya akhirnya. Kurang lebih gitu. Kurang lebih begitu ya. Oh, coba rokoknya. Yes. Dimakan Yan dimakan nih. Enggak apa-apa. Ini jagung juga enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Apa terus itu? biar anget. Nah, kalau misal nih, ini kan hujan. Betul. Pastikan kebanyakan banyak terjadinya suatu hal yang tidak diinginkan itu adalah misal hipotermia atau kematian mungkin karena tidak ketahuan beberapa orang mengatasi kondisi buruk, cuaca buruk di alam bebas. Nah, kalau misal hujan nih, emang itu kita harus menguasai apa kalau misal cuacanya itu hujan? Kalau cuacanya hujan, kita yang terpenting adalah kita yang pertama itu berkaitan erat sama yang namanya fisik, persiapan fisik. Bos ini. Rawan banget dari ini. Aku lanjutin, Mas. Fisik. Kesiapan fisik itu Kesiapan fisik. Pertama ya jelas kesiapan fisik karena ketika hujan kan otomatis ketika kita kehujanan badan kita akan lebih mudah kedinginan, terus beban juga akan lebih berat dan faktor-faktor yang menambah beban pada fisik kita, otomatis persiapan fisik kita harus lebih dipersiapkan. Lalu kalau persiapan teknisnya ketika menghadapi hujan di gunung, semisal lagi kegiatan, itu adalah yang diajarkan hal-hal seperti gimana membuat camp, bagaimana kita membuat tempat perlindungan ketika kita sedang dihadapi dengan keadaan hujan. Lalu apa yang jadi prioritas ketika kita sedang dalam kegiatan, sedang dalam perjalanan, lalu menghadapi hujan. Contoh Prioritas. Contoh hal teknisnya adalah kita itu dibiasakan untuk mempacking semua barang-barang kita itu ditujukan untuk memitigasi barang-barang itu bisa kehujanan atau kebasahan, entah karena hujan atau hal-hal buruk lainnya, yaitu dengan teknik kita mempackingnya dengan plastik atau trash bag. Jadi kita melapisi carrier kita, ransel kita dengan trash bag terlebih dahulu, terus kita mempacking, kita memilah-milah barang-barang kita sesuai kelompok-kelompoknya yang untuk mempermudah juga. Kita mempacking dengan trash bag. Nah, itu terkadang kan mungkin buat teman-teman yang karena itu diajarkan di Mapala, mungkin yang nggak ikut Mapala itu nggak dapat tips and trick itu. Tapi mungkin mereka juga yang nggak ikut Mapala ya bukan membuat hal itu menjadi buruk, tapi mereka mungkin juga semakin kesini kalau misal dia sering melakukan lagi, misal yang sering aja lah naik gunung lah ya, mereka naik gunung lagi, lama-lama juga tahu juga lah ya. Kurang lebih gitu ya. Tapi maksudnya kita dari awal itu diajarkan bagaimana kita mengantisipasi hujan. Lalu kalau ketika di camp kita diajarkan ya kayak gini, kita membuat camp darurat ketika hujan tuh kita nggak langsung, misal kita bawa tenda, ketika hujan deras kita nggak langsung buka tenda karena itu beresiko akan membuat tenda kita yang jadi tempat perlindungan utama kita jadi basah. Kita membuat teknik yang namanya pakai flash sheet atau pakai ponco kita tebarkan menggunakan ponco jas hujan kelelawar. Nah, hal kayak gitu diajarkan di Mapala, terdapat di Mapala. Tapi kayaknya itu yang diomongin masih terlalu umum banget lah. Pasti detail-detailnya itu masih lebih banyak lagi gitu ya.
yakin itu pasti masih banyak lagi gitu kan ya. Kalau mau diobrolin juga lama banget kan ya. Mungkin kalau yang lebih detail lagi, gini, jarang aku ngelihat kalau misalkan pendaki itu kalau ibaratnya seringnya aku lihat kalau misalkan pendaki itu kalau udah hujan itu mandek, maksudnya kebingungan, masa dia kebingungan terus ya stuck gitu. Padahal sebetulnya banyak hal yang bisa dikerjakan, terutama untuk mengamankan dirinya, untuk memperhangat dirinya. Salah satunya dengan mencoba membuat perapian. Emang bisa buat perapian, tapi kan Bisa. hujan. Bisa. Nah, Kena air, jarang. api kalah sama air. Itu jarang. Itu dia. Kalau menurutku itu kalau buatku itu hal unik yang sangat unik yang aku dapetin. Logikaku berjalan pada saat awal sebelum aku pas pengen masuk Mapala, emang bisa sama. Tapi ternyata bisa. Ada teknik perapian basah. Teknik untuk membuat perapian untuk bisa membuat api menyala ketika Basah kondisi gitu. basah atau kondisi hujan. Gitu ya. Ada Keren banget dong. yang lebih bisa dilakukan. Tapi kan sekarang banyak peraturan mendaki gunung nggak boleh bikin perapian. Betul. Tapi itu menjadi hal urgent yang bisa dilakukan semisal ketika hujan itu sudah cukup parah dan menimbulkan efek misal berupa ada yang sampai hipo, ada yang sampai ke mountain sickness dan lain sebagainya. Itu sah-sah aja untuk dilakukan atas kebutuhan tersebut sih, Mas. Lebih gitu. Ini baranya mulai ini bentar. Ini geser-geser. Mas Rory kan di Sagarsa juga kan sering buat camp kayak gini kan ya, udah inilah ya Enggak. tips-tipsnya juga lebih mantap lagi. Iya. Sebenarnya ya sama langkahnya. Kalau di kebanyakan orang itu kan Sagarsa itu kan untuk kita berlibur, kita berikan suasana vacation yang berbeda gitu. Tapi kadang selalu ada pertanyaan, hujan males, hujan nggak mungkin lah bisa berangkat, hujan nanti gimana, kayak gitu kan. Nah makanya kalau dulu saya belajar dan aktif berkegiatan gimana menangani saat hujan, dan gimana sekarang saya bikin nih gimana caranya kalau hujan itu tetap fun gitu. Bahkan kita tetap bisa bakar-bakar nih waktu hujan nih. Betul, iya. Yoi kan. Ya, Kita tetap bisa barbekyuan. itu kan salah satu yang didapatkan kan ya hulunya waktu belajar di Ya di Mapala. Kebetulan di Mapala. Iya, kurang lebih kan gitu. Kebetulan aja, kebetulan. Saya juga kebetulan. Tapi kalau di Sagarsa itu yang lebih diutamain adalah kita kan mau berlibur. Gimana caranya berlibur itu jadi menyenangkan, aman, dan nggak gelo. Nggak gelo itu kalau dalam bahasa Indonesia itu kecewa itu. Kita habis berlibur kan bawaannya kan kalau pulang seneng gitu loh, pingin lagi, nggak kecewa karena ya kurang persiapan lah dan sebagainya. Salah satunya ya dalam hal manajemen perjalanan itu. Untuk jadi sampai seperti ini sebenarnya itu kan nggak Mapala banget ya. Gak Mapala banget nih. Gak Mapala banget katanya. Nggak Mapala banget dong. Karena kalau misal dulu saya di Mapala ya, saya itu dikasih di titik terendah dulu nih.
Dikasih titik terendah dulu. Yang enak-enak mah ngapain dikasih yang enak-enak? Kasih yang titik terendah. Kayak misal berkegiatan ke hutan gitu, nggak dibawain kompor lah, nggak dibawain tenda, nggak dibawain tenda dum yang mungkin sekarang banyak bertaburan di gunung-gunung seperti itu. Nah, itu dibekalin seperti itu dulu. Cuma untuk jadi seperti ini itu kan hasil kreativitas saja. Karena akhirnya kalau secara satu hal yang nggak terlihatnya, waktu berkegiatan itu yang diminimalisir adalah jangan sampai kejadian itu misal kematian itu yang paling parah, atau pulang sakit atau sampai hilang kayak gitu kan. Nah, yang dihindari adalah hal seperti itu. Terus bukan berarti waktu kita berkegiatan di alam bebas bukan berarti kita tolol, kita merasa aku dididik kayak gini, aku nggak perlu tenda, aku nggak perlu ini, nggak perlu itu. Nah, sekarang kalau buat aku itu tetap tolol. Iya, jadi kita nggak akan membiarkan hal-hal buruk terjadi. Betul. Sepakat sih mas, sepakat. Ibaratnya tapi dibilang ribet. Karena kan carrier full pack, padahal bawa ini cuma bawa tas yang seukuran tas sekolah gitu aja naik gunung mah bisa. Gitu kan. Tapi jujur saya jarang naik gunung. Tapi suka camping. Dan saya yakin banyak orang di sini suka camping. Nah, makanya nih ngajak Kerbau Rabuan nih, kita camping sekalian nambah ilmu edukasi lagi, merefresh keilmuan tentang berkegiatan di alam bebas, gimana caranya tetap aman dan menyenangkan kayak gitu. Makanya ini kita akhirnya terselenggara nih kegiatan bareng gitu. Betul. Mungkin next kita bakal ngapain nih mas di camp nih? Besok hari lah. Next kita kita udah ada di Siung, ngapain kalau bukan manjat? Iya. Padahal Siung kan pantai mas. Iya. Manjat apa di pantai mas? Nggak, karena buat orang Mapala Siung tuh bukan pantai. Oke. Tapi surga panjat. Tapi surga panjat. Iya. Fakta. Faktanya gitu kadang. Join apa nih? Oh, ini barbecue. Dianggurin. Oh, mau manjat apa makan? Ini udah matang nih. Hah? Iya. Oke. Ntar mas ini mah cemilan aja. Ntar kita makan nasi nanti. Jangan nasi. Berarti kalau boleh tahu mas, kurang lebih ini kan kalau buat teknis camping gitu, ini kan suatu hal yang mewah lah, berarti hal yang unik banget gitu, baru banget dan yang dimaksud adalah banyak hal-hal baru. Terus ini wah kok bisa ya di tempat di alam gitu, ibaratnya kita bisa kayak gini nih, kayak di rumah, kayak di halaman rumah gitu. Nah itu kan otomatis idenya gimana dulu, terus persiapannya macam apa tuh, repotnya mungkin kan kebayangan gitu mas, karena ya ini biasa kita lakuin di rumah, bahkan di dapur yang semuanya udah ada, terus ini kita pindahin itu semua di alam gitu. Nah idenya ibu saya nggak bisa merasakan apa yang saya alami waktu berpetualang. Karena ya keterbatasan usia lah jelas. Terus habis itu nggak taunya kan berkegiatan di alam tuh berbahaya. Makanya aku tuh pengen ngajak orang tua. Ayo mah camping. Kayaknya keasikan ngobrol, mending kita sekarang asikin buat makan dulu nih. Kan udah disiapin banyak. Betul. Biar kita persiapan makan. Sama
nasinya juga udah disiapin ya kan. Siapa dulu? Siap. Pakai tutorial siapa? Oh iya, siap, chef. Komandan dapur nih, aduh. Ordosis. Oke, jadi kembali lagi di acara Pian Show. Tapi kali ini kita akan dinner ya, dinner. Jadi makan bareng bersama Garba dan Sagarsa. Oke. Langsung aja. Radio gimana? Lanjutin dong ya. Enggak kan ini kan kita kan udah mau makan gitu loh. Jadi kayak kita sambil makan sambil bercerita gitu. Tapi pembicaraan hari ini apa ini? Seksual dari Press Band. Enggak usah Jadi, bilang ya gibah fakultasnya ya kita mana. ya. Oh shit, happening. Kok jalan gua? Jangan Press Band dong kawan. Nanti kalau Press Band tuh bukan bisa upload.